Assalamualaikum semuanya. Waduh, sorry nih. Mau rekaman malah hancur suaranya. Yuk. Assalamualaikum semuanya. Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Oke, kita akan belajar rumus-rumus identitas dalam trigono. Oke, langsung aja deh. Yuk. Nanti ada rumus-rumus yang disebut rumus-rumus identitas. Yang pertama itu adalah gini. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ada sin dikuadratin tambah cos dikuadratin, sudutnya sama ya, sama-sama X, ini hasilnya 1. Ini rumus identitas yang pertama. Oke, kasih kotak biar tidak lupa. Nah gitu ya. Oke, gitu ya. Ini bisa dikembangkan jadi gini nanti nih. Kalau seandainya sin kuadratnya sendiri apa gitu ya, sin kuadrat X itu sama aja dengan apa, cosnya dipindah ke kanan. Kalau dipindah jadi min ya, tadinya plus cos pindah jadi min cos, jadi nanti 1 min cos kuadrat X. Nah ini dia, ini jadi rumusnya seperti ini. Atau boleh jadi kalau yang ditanyakannya cosnya, berarti nanti cos kuadrat X sama dengan 1 min. Nah sinnya dipindah, berarti kalau cari cosnya ya, berarti jadi apa, sin kuadrat X. Nah, oke. Lanjut. Ini rumus identitas yang pertama. Dari rumus identitas yang pertama ini bisa dikembangkan jadi gini. Oke, perhatikan. Tadi kalian punya sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X ini sama dengan 1. Nah, gitu kan ya. Coba kalau semuanya saya bagi dengan cos kuadrat. Ini saya bagi dengan cos kuadrat. Ya, ini saya bagi dengan cos kuadrat X. Ini juga saya bagi dengan cos kuadrat X. Nah, biar adil ini juga dibagi. Jadi semuanya dibagi dengan cos kuadrat. Oke, yuk perhatikan semuanya. Kalau sin dibagi cos itu apa? Tangan ya. Jadi sin per cos itu sama aja tangan ya. Jadi ini jadi tangan. Tangan apa ini? Ada kuadratnya, berarti tangan kuadrat X. Ah, ini dia. Ditambah dengan cos bagi cos 1 ya. Nih sama kan, jadi 1 sama dengan 1 per cos. 1 per cos teh apa yuk? 1 per cos atau kebalikan cos apa? Betul, sekan. Ini sekan, ada kuadratnya jadi sekan kuadrat X. Inilah muncul rumus identitas yang kedua akhirnya ya. Jadi akhirnya kita punya rumus ini. Cerai kasih kotak lagi bos. Nah biar tidak lupa. Sip, sini dia. Cerai ya. Ini bisa dikembangin kalau seandainya nanti yang ditanyakannya itu tangan kuadrat. Jadi tangan kuadrat X itu sama aja satunya pindah ke kanan. Jadi nanti apa? Sekan kuadrat X min 1. Sip, gitu nya. Oke, tadi rumus ini diperoleh jika dibagi dengan apa tadi? Dibagi dengan cos. Coba kalau sekarang rumus yang ada ini sin kuadrat tambah cos kuadrat X kita bagi dengan sin kuadrat semuanya. Oke, kita bagi dengan sin kuadrat semuanya. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Sekarang dibagi dengan sin semuanya ya. Kalau tadi dibagi cos, sekarang dibagi sin. Sinnya sin kuadrat otomatis ya, kita bagi dengan sin semuanya. Nanti gini. Sin kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Ini juga dibagi juga sin kuadrat X. Yuk perhatikan di sini ya. Sin bagi sin habis, ini sama kan jadi 1 aja, 1 ditambah. Kalau cos per sin apa? Kalau sin per cos jadi tangan. Kalau cos per sin jadi apa? Kebalikan tangan ya. Kebalikan tangan apa kebalikan tangan? Kotangan. Jadi ini kotangan. Ada kuadratnya jadi kotanganku kuadrat X. Sama dengan 1 dibagi sin apa? Kalau kebalikan dari cos itulah sekan. Kalau kebalikan dari sin apa? Kosekan. Pinter. Kosekan kuadrat X jadinya ya. Ini rumus yang berikutnya ya. Jadi kita rumusnya punya satu lagi yang ini dia. Oke, kasih kotak bos. Ini dia. Sip. Ini penggunanya buat apa? Ini penggunanya buat macam-macam nih. Ini salah satu contohnya ya. Contoh mas, boleh yuk contoh yuk. Contoh bro, sini bro. Kalau kalian misalnya punya gini, nomor 1 deh. Kalian punya sin
X sama dengan 2/3. X nya itu berada di kuadran ke 1. Ya kan ya, 0 lebih kecil X lebih kecil dari pi per 2. Pi per 2 itu 90, berarti sudutnya antara 0 sampai 90, berarti ini ada di kuadran ke 1. Dia ada di kuadran yang pertama, gitu ya. Di kuadran pertama ingat-ingat nilai sin, nilai cos, dan nilai tangen semuanya positif. Oke ya, di kuadran 1 nanti baik sin, cos, atau tangan semuanya positif. Kalau yang lupa ini nih, saya kasih contekannya nih. Nah, ini dia seperti ini ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi semuanya positif kuadran 1 ya, dari 0 sampai 90. Di sini sin saja yang positif, di sini tangan saja, di sini cos saja. Oke. Sip. Yuk kita kerjakan yang ini dia. Diketahui sin X 2/3. Yang ditanyakan adalah misalnya adalah cosnya. Berapakah cos X-nya? Gimana ya caranya ya? Yuk kita jawab deh di sini ya. Jawab. Lihat, perhatikan. Kalau kita mau pakai rumus identitas, bagaimana cara mencari cos jika diketahui sin? Lihat, cari cos diketahui sin. Ini dia. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat. Jadi kalau saya tulis nanti cos kuadrat X itu sama aja 1 min sin kuadrat X. Karena yang ditanyakan cos, berarti ini harus diakarin. Kalau saya akarkan, berarti nanti ini cos kuadrat X diakarin. Tujuannya apa? Biar kuadratnya hilang. Kalau sebelah kiri diakarkan, ya otomatis sebelah kanan diakarkan. Jadi 1 min sin kuadrat X diakarkan, gitu ya. Kalau kalian akar ketemu kuadrat, hilang, tinggal cos aja. Jadi cos X aja. Tinggal kita masukin yuk sini yuk. 1 min sin kuadrat. Sinnya berapa? 2/3. Berarti nanti 2/3 dikuadratinnya. Ini berarti 2/3 kuadrat. Yuk kita hitung. Ini berarti 1. Ini saya kuadratin dulu. Kalau saya kuadratin 2 kuadrat jadi 4. Yang bawah 3 kuadrat jadi 9. Gitu ya. Berikutnya 1 ini kalian bikin 9/9. Kenapa? Biar penyebutnya sama ya. 9/9 jadi berapa? 1. Oke. 1 terus lagi di sini. Yuk. 9 kurangi 4 jadi 5/9. Jadi sama aja akar 5/9. Sip. Oke. Yuk saya geser dikit deh. Oke, saya geser ya. Stop. Di sini. Berarti nanti hasilnya adalah kita akarkan, coba. Akar 5 berapa? Susah, biarin akar 5 ya. Akar 9 berapa? 3. Berarti 3 ya, tapi di bawah diper. Berarti nanti 1/3. Inilah nilai cos X-nya. Cosnya nanti negatif atau positif? Positif. Kenapa? Karena di kuadran 1 semuanya positif, baik sin, cos, ataupun tangan. Oke. Sip. Oke. Sekarang yang kedua. Oke. Soal yang kedua, misalnya gini, dikasih tahu misalnya diketahui tangan. Tangan deh. Tangan X sama dengan 1/3. Seperti itu. Sedangkan X-nya ada di kuadran pi lebih kecil, X lebih kecil dari 2pi/3. Ini dia ya. Atau 3pi/2. Sorry, saya ganti deh. 3pi/2. Itu dia. Gitu ya. Artinya apa sih? Ini artinya kalau pi itu berapa derajat? 180. Berarti ini mulai dari 180 sampai 3pi/2. Kalau pi per 2 90 kali 3 jadi sama, jadi 270. Jadi sudutnya antara 180 sampai 270. Jadi antara 180 sampai berapa nih? 270. Berarti nanti di sini tangannya positif, selain tangan itu negatif. Gitu ya. Ini kan di kuadran ke-3. Jadi ini teh artinya ada di kuadran ke-3. Oke. Sip. Sekarang yang ditanyakan adalah cosnya ya. Berapakah nilai cos X-nya? Gimana nih coba, ayo. Sip. Yang ada hubungannya tangan.
Mana bunyi tangan? Ini dia, ya kan ya? Oke, ini saya geser dulu. Sebentar bos, geser ya. Oke, taruh sini aja. Oke, kalau saya kerjakan, berarti yuk kita jawab di sini. Kita kerjakan deh, jawab. Cos itu kan kebalikan dari sekan ya, atau sekan itu kebalikan dari cos. Jadi kita bisa cari sekannya dulu nanti. Lihat, perhatikan sini yuk. Ini tangan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Atau kalau terusnya balik, jadi nanti sekan kuadrat X sama dengan apa nih? Tangan kuadrat tambah 1. Ya. Kenapa dicari sekan dulu? Karena kalau sekannya ketemu, otomatis cosnya ketemu, gitu ya. Karena sekan itu kebalikan dari cos. Oke. Sekannya nggak tahu berapa. Kuadrat X. Tangannya berapa tangannya? Tangannya itu mana tangan? Sepertiga, gitu ya. Oke, ini sepertiga dikuadratin boleh. Atau kalau enggak, kalau kita mencari sekan, ini kita akarkan. Nanti biar sekannya ketemu kayak tadi ini ya. Ada kuadratnya, kita akarkan. Karena sebelah kiri diakarkan, otomatis yang kanan juga diakarkan. Jadi nanti tangan kuadrat X plus 1 diakarkan. Ini kuadratnya hilang, akarnya juga hilang. Berarti nanti tinggal sekan X aja. Nah, ini kita masukin yuk, tangan kuadrat. Jadi artinya tangan tuh 1 dikuadratin. 1/3 dikuadratin. Ditambah 1 dikuadratin. Oke. Berarti ini kalau saya hitung 1/3 dikuadratin jadi 1/9. 1 kuadrat ini nggak perlu dikuadratin, maafnya. Karena 1 aja ya. Sorry bro. Mohon maaf ya. Oke, ini 1, ini kalian bisa bikin jadi penyebutnya 9. Berarti ini juga 9. Gitu nya. Oke. Saya tutup aja nih. Yang ini saya tutup. Oke. Selanjutnya ini kalau saya isi, berarti ini akar dari 1 tambah 9 10 per 9. Gitu ya. Atau boleh ditulis jadi gini. Akar 10 berapa? Susah ya, tetap akar 10. Akar 9 3, berarti 1/3. Berarti 1/3 akar 10, atau boleh ditulis gini, akar 10/3. Boleh. Ini apa? Sekan X. Yang ditanyakan apa? Cos. Tapi ingat, hati-hati. Sekan X-nya negatif atau positif di sini? Negatif. Kenapa? Sekan itu kebalikan dari cos. Ya. Di kuadran berapa tadi? 3. Lihat kuadran 3. Mana tadi kuadran 3? Ini kuadran 3. Kuadran 3 di sini sekan itu adalah apa tadi? Kebalikan cos. Berarti kalau cosnya negatif di sini kan ya, tangan di kuadran 3 yang positif punya tangan, berarti cosnya negatif, otomatis sekannya juga negatif. Oke. Jadi saya tutup lagi di sini. Jadi nanti ini hasilnya negatif, ini negatif, ini negatif. Gitu ya. Oke, sorry, ini negatif. Gitu ya. Jadi nanti cosnya pun negatif. Cos X itu kebalikan dari sekan ya. Ingat, saya kasih catatan dulu kalau bingung di sini. Sekan X itu sama aja 1 per cos X. Jadi artinya cos X itu sama aja dengan 1 per sekan X. Gitu. Boleh dibalik ya. Sekan X sama 1 per cos, berarti cos X 1 per sekan. Jadi cos X itu sama dengan 1 per sekan. Oke, sip. Ini berarti 1 per sekannya apa? Min akar 10/3. Berarti min akar 10/3. Kalau dibalik jadi gimana nanti? Berarti cosnya itu sama dengan berarti ini balik ke atas, 3-nya jadi di atas. Jadi 3 per min akar 10 atau seperti ini. Boleh. Sip, inilah hasilnya. Oke ya. Sip. Perhatikan plus minusnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, karena nggak boleh bertanya, nggak bisa dijawab sini. Oke. Sampai sini dulu ya, semoga paham. Yang belum paham di rewind lagi, diulang lagi ya, sampai ngerti. Oke, sampai sini dulu. Dadah, see you, bye bye.